Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Cahyadi dan hari ini saya ingin berbicara mengenai investasi. Sebenarnya bukan soal investasinya, tapi soal hukum sederhana saja ya. Ini videonya pendek saja tentang bunga dan risk. Oke. Bunga dan risk itu berbanding lurus. Berbanding lurus atau berbanding terbalik, Anda tentukan sendiri. Soalnya ini ada berbagai macam sisi. Kalau saya sebagai sisi yang meminjamkan uang, itu teorinya akan terbalik lagi. Kalau saya sebagai peminjam uang, teorinya juga akan terbalik lagi. Oke? Nah, jadi saya kasih contoh aja ya. Semakin Anda beresiko, semakin tinggi bunga yang Anda dapatkan. Lalu artinya apa? Misalkan saya punya uang nih. KTA atau misalkan kalau orang yang tidak memiliki track record yang baik, misalnya tidak punya NPWP, tidak punya slip gaji, tinggalnya nggak jelas di mana, mau cicil motor bisa nggak? Bisa, tapi bunganya itu tinggi sekali. Kenapa? Karena Anda dianggap sebagai peminjam yang beresiko. Mungkin kabur, ditagih pun rumahnya nggak jelas di mana, mungkin ngekos. Maaf ya, bukannya saya mengecilkan, tapi inilah realita dunia usaha gitu. Semakin kamu peminjam yang semakin beresiko, bunganya semakin tinggi. Begitu pula dengan negara. Kalau negara-negara di Afrika yang terlibat perang segala mana minjem duit boleh nggak? Boleh, tapi bunganya jauh lebih tinggi. Kalau Amerika, negara yang cukup bonafit, minjem duit boleh nggak? Boleh, mereka juga minjem duit. Tapi bunganya rendah sekali. Karena kenapa? Kemungkinannya kecil sekali Amerika bisa macam-macam. Betul kan? Nah, jadi ini jangan bilang saya diskriminasi, jangan bilang saya gimana. It's just the way the world works. Ya, kamu semakin beresiko kamu semakin besar bunga yang itu. Kalau KTA itu namanya apa? Kredit tanpa anggunan. Jadi saya nggak usah taruh rumah saya nggak usah taruh BPKB mobil saya, segimana macam, bunganya tinggi sekali. Memang kemarin lu pre-pandemi banyak yang bersaing juga bunganya KTA ya kan? Tapi itu mungkin kalau dalam kondisi baik, bank mau ambil resiko ya. Tapi kalau dengan resiko pandemi gini, akhirnya bubar semua. Karena kalau terjadi gagal bayar, susah nagihnya, betul kan? Nah, kalau misalkan sampai titik ekstrim, misalnya kamu pergi ke bank gelap, atau misalnya kamu pergi ke tengkulak, itu mungkin bunganya bisa 5% per bulan. Tapi di sini bener-bener resikonya ya nggak ada. Kamu nggak usah jaminan, kamu nggak usah pakai notaris, kamu nggak usah apa. Cukup ngomong saja, Pak, saya perlu 200 juta ya. Oke, boleh, tapi bunganya 5% per bulan. Dan kalau kamu nggak bayar, ya resikonya cukup bahaya. Bisa aja kamu didatengin, kamu diteror, dipatahin kakinya, saya nggak tahu ya. Tapi kalau kamu pinjam ke bank, dengan jaminan misalnya, rumah saya segala macam, bunganya akan jauh lebih manusiawi. Saya nggak bilang kecil ya, tapi manusiawi. Karena resikonya bank itu kecil, dia pegang jaminan. Kamu nggak bayar, silahkan rumah kamu disita, dilelang, betul kan? Nah, jadi begitu. Nah, jadi semakin aman pinjaman. Bahkan kalau misalkan secara teori saja ya, secara konsep. Kalau saya punya teman, udah 10 tahun kita kenal. Gue pinjem deh 1 juta aja ya. Gue lagi bener-bener kepepet. Aman nggak? Nggak pakai bunga. Kenapa? Nama baik saya nggak mungkin lari gara-gara uang 1 juta, betul nggak? Ya mungkin nggak realistis lah saya pinjam 1 juta ya. Tapi misalnya gini lah. Saya lagi pergi makan nih sama dia nih. Sorry, gue bener-bener lupa bawa dompet, lu bayarin dulu lah. Itu kan istilahnya saya pinjam duit dia, betul nggak? Ini tidak akan ada bunga, kenapa? Reputasi saya jauh di atas itu. Masa sih saya punya temen 15 tahun, gue mau kabur gara-gara gue lupa bawa dompet, gara-gara gue nggak mau bayar. Nah, itu berarti resiko. Dan resiko teman saya juga kecil sekali, betul nggak? Bayarin lu makan paling 200 ribu. Nggak mungkin lah lu kabur. Kalau kabur juga ya sudahlah, buang sial. Kita temenan 15 tahun, masa sih 200 ribu kabur? Nah, itu istilahnya hanya untuk menggambarkan bahwa resikonya kecil sekali, jadi tidak perlu ada bunga. Tapi kalau misalkan saya pinjam sama, gue lagi susah nih, bukan lagi susah lah, gue perlu usaha nih, gue mau tebus barang, uang gue belum ada, gue bisa nggak pinjam 200 juta dulu? Oke, boleh, saya udah harus mulai kasih bunga. Itu pun belum tentu dia percaya, karena kenapa? Di sini tidak ada agunan, tidak ada apa-apa. Kalau saya bilang jangan ngomong, saya nggak bayar lah. Kalau saya susah ditagih aja, saya udah tarsok aja, itu juga orang juga pasti udah nggak enak kan. Jadi ngeri-ngeri sedap juga gitu kan. Nah, makanya saya harus ada kasih bunga gitu kan. Nah, sekali lagi di sini ya, tolong jangan bilang oh bunga itu riba segala macam. Saya tidak melihat dari segi agama ya. Saya melihat dari segi bisnis. Saya melihat dari segi ekonomi global. Di global itu memang ada yang namanya resiko. Jadi dan resiko itu semakin besar resikonya, semakin besar bunganya. Kalau yang namanya high risk
itu pasti high return. Kalau yang namanya low risk, high return, istilahnya duduk aja di rumah, tiap hari dapat income pasif, itu biasanya penipuan. Binomo itu penipuan, biner itu penipuan. Kenapa? Sebenarnya gini loh, main forex itu bukan penipuan. Main forex itu memang marketplace institusi yang sah, memang ada aturannya, ada regulasinya segala macam. Tapi ini bahayanya itu di mana? Bahayanya itu kalau misalkan screen-nya itu mereka manipulasi gitu loh. Jadi gini lah, ibaratnya kalau kamu taruhan bola ya, taruhan bola itu kalau kamu misalnya Manchester United lawan Chelsea, kamu taruhan itu aman. Kenapa? Manchester United dan Chelsea di Inggris. Ya, mereka kemungkinan skornya bisa diatur sama bandar sekolah kamu itu. Saya tidak menganjurkan main judi ya. Hanya ilustrasi saja. Kemungkinan itu bisa diatur sama bandar lokal itu kecil sekali. Jadi kalau kamu bisa nonton kan di TV kan, kalau mereka siapa yang menang ya sudah kamu nanti. Nah cuma masalahnya kalau misalkan di broker-broker nakal, itu mereka itu hasilnya mereka yang ciptakan sendiri. Misalnya saya tinggal pencet button tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Nah itu kalau misalnya kamu nggak kuat, kamu main pakai sistem margin, kamu cuman modal kamu nggak kuat. Sekali dipencet gini, seret langsung turun, uang kamu habis semua. Kamu nggak bisa tarik, kamu nggak bisa apa. Nah disinilah bahayanya kenapa di situ dibilang penipuan. Sebenarnya bukan forexnya itu yang penipuan, tapi kalau forexnya kamu main misalkan di pasar modal Singapura atau di mana, ya sah-sah saja, resmi kok, ya kan? Semuanya terdaftar, semuanya legal. Saya juga dulu pernah kerja trader, ya itu nggak masalah. Nah yang masalahnya itu kenapa banyak broker nakal? Itu sebenarnya bukan pasar sahamnya yang nakal, cuman hasilnya itu aja yang mereka manipulasi gitu loh. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, kamu duduk-duduk diam di rumah, returnnya sampai 2% per bulan, berarti 1 tahun 24%, tolak mentah-mentah, jangan dengerin. Kenapa? Tidak ada yang return seperti itu. Itu semua namanya penipuan. Teman saya ada yang untung, betul, itu namanya umpan, Mbak. Umpan, Bapak, Ibu, anak, adik, kakak, itu umpan saja. Jadi kalau misalnya satu orang dikasih untung, nanti dia bilang sama teman-temannya, oh saya untung loh kemarin loh, udah banyak yang ikutan. Begitu sudah banyak, disapu bersih sekali, hilang semua. Dan ini tuh bukannya saya negatif thinking, ini tuh dalam sejarah tuh udah sering banget terjadi. Ini tuh teori-teori penipuan kayak gini tuh dari zaman Romawi kuno, zaman Tiongkok kuno semua udah ada. Cuman kenapa kita selalu terpleset di lubang yang sama? Itu yang travel murah segala macam, sebenarnya udah barang lama gitu, cuman kemasannya aja diganti kan, cuman diganti nama opsi biner. What the hell is that? Saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti inti dari satu adalah semua hal yang tidak pasti bisa dijudiin. Kalau misalkan kamu lihat, dulu saya sering punya, saya sering angkut barang, jadi saya banyak beli bangunan. Mereka tuh judinya tuh aneh-aneh aja. Itu ada mobil berikut, mobil ini, pokoknya mobil yang berikut lewat aja. Plat nomornya ganjil genap, 1000, orang taruh ganjil atau genap. Gitu aja. Jadi intinya apa? Semua yang tidak pasti bisa dijadiin judi. Jadi kalau kamu bingung ini judi apa bukan, kamu lihat aja. Bisa dihitung nggak? Bisa ada analisa nggak? Kalau misalnya nggak ada analisa, cuman besok hijau, besok merah, ya judi. Nggak usah ngomong, ya kan? Dan returnya itu yang biasanya, kalau misalkan kamu nabung di bank, itu yang aman, yang diganti pemerintah, atau yang apa sih, dana jaminan yang di bawah 2M itu dijamin, itu aman sekali. Tapi bunganya berapa? Cuma 5-6% paling per tahun. Tapi kalau ada orang berani menjanjikan kamu 12%, 15%, ya kamu kalau berani ambil ya udah harus siap-siap ya. Karena namanya bank segitu gimana puternya. Coba kita pinjam uang orang, kita harus kasih bunga, kita kan harus bisa muter, betul nggak? Saya kalau pinjam uang orang, saya kasih dia bunga 1% sebulan, itu kan pasti saya ada keperluan. Kalau saya nggak beli barang ini, saya nggak bisa produksi, saya nggak bisa untung 5%. Kalau daripada rugi, saya pinjam kamu 1%. Saya pinjam 1%, saya untung 5%, nah saya bagi kamu 1%. Idealnya kan begitu. Tapi kalau misalnya 12%, itu orang dagang apa bisa sampai untung 1 bulan sampai 1 tahun sampai 30%? Pasti dagangnya resiko. Karena namanya dagang halal itu tidak mungkin kamu, bukan tidak mungkin ya, tapi namanya dagang halal ada saingan, ada regulasi, ada pasar, juga semua orang juga tahu ya kan. Nggak mungkin kamu bisa untung sendiri, betul nggak? Nah jadi hati-hatilah. Kalau misalkan low risk, high return, itu semakin hati-hati. Berarti kamu sedang ingin ditipu. Kalau high risk, high return, itu saya nggak takut. That's the way the world works. Memang begitu. Resiko besar,
Balik besar itu sudah biasa. Resiko kecil, balik kecil itu juga sudah biasa. Tapi kalau misalkan low risk, high return, you should get away. You should get away as fast as possible, you should run. Jangan dengerin nih orang ngomong apa. Ya. Nah, jadi sorry tadi saya ngomong apa sih? Sebentar. Oh iya bunga ya. Nah, begitu juga dengan low. Kalau misalkan kartu kredit bunganya berapa? 3,5% kalau saya nggak salah sebulan ya. Karena sistem penagihannya juga susah, tidak ada jaminan. Nah, jadi ada beberapa cara untuk pengusaha bisa financing. Ya, saya kasih tahu caranya aja. Tapi nanti dalam video berikut lah ya, karena saya rasa ini juga udah cukup panjang. Nah, begitu aja ya. Jadi jangan salah. Oh ya, saya rekap sebentar ya. Jadi intinya adalah semakin beresiko suatu usaha, semakin besar risknya. Semakin kecil risknya, semakin kecil returnnya. Kalau misalkan ada orang datang menjanjikan low risk, high return, kamu harus berhati-hati karena kemungkinan besar itu adalah penipuan. Oke, nah sekian saja videonya. Terima kasih telah menonton. Kalau Anda suka ya tolong like and subscribe ya. Oke, terima kasih.